Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all. Now why me crack that soul? 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 Now what? So funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kamu nanya. It's not a secret I try to hide. 才能俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dengan NIM 1231191, yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang terkait pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dr. Misda SAGMPD. Itu ada beberapa pertanyaan yang beliau kasih untuk soal UTS-nya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait jelaskan oleh saudara 3 dari 6 prinsip dalam pengelolaan kelas dengan memberikan contoh konkret di lembaga AUD. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu yang pertama pastinya prinsip kejelasan aturan, yang dimana prinsip kejelasan aturan itu berarti bahwa aturan kelas itu harus dibuat secara sederhana, mudah dipahami, dan disampaikan dengan cara yang bisa diterima anak usia dini. Nah, anak PAUD belajar melalui visual, pengulangan, dan contoh dari orang dewasa. Oleh karena itu, aturan yang terlalu banyak atau terlalu abstrak justru membuat anak itu bingung. Contoh penerapan di PAUD sendiri, guru membuat aturan kelas menggunakan gambar dan simbol. Misalnya gambar anak mengangkat tangan sebagai simbol angkat tangan sebelum berbicara. Gambar anak merapikan balok untuk aturan, bereskan mainan sebelum pindah kegiatan. Nah, aturan ditempel di dinding pada ketinggian mata anak, sehingga anak itu bisa melihatnya setiap hari dan memudahkan mengingatnya. Saat pembelajaran, guru mengulang aturan secara konsisten. Misalnya, sebelum bermain guru berkata, ingat ya, setelah selesai kita merapikan bersama-sama. Aturan yang jelas akan membantu anak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, itu yang kedua itu prinsip konsistensi, yang dimana konsistensi adalah kunci keberhasilan pengelolaan kelas. Guru itu juga harus menerapkan aturan secara stabil, tidak berubah-ubah, dan tidak pilih kasih. Nah, anak usia dini itu sangat sensitif terhadap perlakuan yang tidak konsisten. Jika guru berubah-ubah, anak akan merasa bingung dan kehilangan arah. Nah, contoh penerapan di PAUD
itu sendiri itu yang pertama, jika anak harus antri sebelum masuk kelas, maka setiap pagi semua anak itu harus mengikuti aturan tersebut tanpa terkecuali. Nah, untuk yang kedua sendiri itu ketika ada anak yang melanggar aturan, guru tetap menegur dengan lembut. Nah, tanpa memarahi tetapi tidak membiarkan pelanggaran itu berlalu tanpa tindakan. Nah, yang ketiga itu guru memberikan konsekuensi yang sama kepada semua anak. Nah, misalnya siapapun yang tidak merapikan mainan tetap harus kembali ke sudut bermain untuk membereskan mainan tersebut tadi gitu. Nah, dengan adanya konsistensi tadi, anak akan memahami konsekuensi dari setiap perilakunya dan belajar mengambil tanggung jawab. Nah, untuk poin ketiga itu ada prinsip lingkungan yang mendukung, yang dimana lingkungan belajar yang baik harus aman, menarik, dan membantu anak bereksplorasi. Anak usia dini belajar melalui pengalaman pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan, yang dimana lingkungan yang tidak tertata dapat menghambat fokus dan membuat anak bertindak di luar aturan. Nah, untuk contoh penerapan di PAUD itu ada beberapa. Yang pertama itu guru menata kelas dalam beberapa sudut bermain seperti sudut balok, sudut seni, sudut bahan alam, dan sudut bahasa, atau juga sudut peran. Nah, yang kedua, alat permainan itu diletakkan sesuai tinggi anak sehingga mereka dapat mengambil dan merapikan sendiri. Nah, yang ketiga itu ada sudut baca, diberi bantal, karpet, dan buku berwarna untuk meningkatkan minat literasi sejak dini. Nah, untuk yang keempat itu guru memastikan semua sudut itu aman, tidak licin, tidak berbahaya, dan memungkinkan anak bergerak bebas. Nah, dengan adanya lingkungan yang mendukung, pembelajaran membantu anak itu lebih fokus, berperilaku lebih tertib, dan belajar secara dan tertib dan belajar secara mandiri. Nah, untuk nomor 2 itu pertanyaan nomor 2 itu, jika saudara nanti menjadi guru awal, pendekatan apa yang akan digunakan dalam pengelolaan kelas agar kelas itu menjadi kondusif dengan alasan yang tepat? Nah, nanti saat saya menjadi guru, pendekatan yang saya pilih itu pendekatan demokratis, yang dimana itu pendekatan yang memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, memilih kegiatan, dan tertib dalam pengambilan keputusan sederhana di kelas. Nah, pendekatan ini sangat sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang sedang belajar mengembangkan rasa percaya diri, inisiatif, dan juga kemampuan sosial. Apa sih alasan saya memilih ini? Nah, untuk alasannya sendiri itu anak memilih alasannya yaitu pertama, menghargai hak dan perasaan anak. Anak usia dini itu membutuhkan dukungan emosional dengan pendekatan demokratis guru. Nah, mendengarkan pendapat mereka dan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Nah, untuk yang kedua itu ada membangun hubungan positif antara guru dan anak. Anak lebih mudah mengikuti aturan dan arahan guru ketika mereka merasa dihargai dan dekat dengan gurunya. Nah, untuk yang ketiga itu di sini ada mengembangkan tanggung jawab sejak dini dengan memberikan pilihan. Anak belajar memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, untuk yang keempat itu guru mendorong untuk disiplin positif. Pendekatan ini mengajak anak memahami alasan aturan yang telah dibuat. Nah,
bukan hanya mematuhi karena takut. Contoh penerapan pendekatan demokratis di PAUD yaitu mengajak anak membuat aturan kelas bersama. Anak diminta menyebutkan satu perilaku apa yang baik dilakukan di kelas. Nah, guru menulis sambil memberi simbol gambarnya. Nah, dua memberikan pilihan kegiatan. Misal kamu ingin bermain balok dulu dan menggambar dulu gitu. Nah, yang ketiga itu guru mendengarkan keluhan anak. Misal ketika anak berebut mainan, guru bertanya, apa yang kamu rasakan sebelum memberikan solusi. Yang keempat itu memberikan pujian positif seperti terima kasih ya sudah mau berbagi dengan teman. Nah, dengan pendekatan demokratis menciptakan suasana kelas yang aman, terus nyaman dan penuh partisipasi. Nah, untuk yang ketiga itu sendiri tadi jelaskan oleh saudara 3 hambatan yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kelas. Nah, dalam proses pembelajaran AUD dengan memberikan solusi dan contoh kasusnya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada jawabannya, yaitu yang pertama ada hambatan lingkungan kelas yang tidak tertata atau terlalu ramai. Lingkungan kelas yang berantakan membuat anak itu sulit fokus dan menimbulkan perilaku negatif seperti berebut mainan atau berlari-lari di dalam kelas. Nah, contoh kasusnya yaitu sudut balok bercampur dengan sudut buku. Anak itu bingung harus meletakkan mainan di mana. Nah, akhirnya mainan berserakan, beberapa anak saling menyalahkan dan suasana kelas itu menjadi kacau, ribut gitu. Nah, apa sih solusinya? Yang pertama itu guru bisa menata ulang sudut bermain sesuai fungsinya. Nah, untuk yang kedua di sini bisa memberikan label bergambar pada rak penyimpanan. Nah, untuk yang ketiga yaitu memberikan jarak antara sudut agar anak itu tidak saling berbenturan gitu. Nah, yang keempat itu mengatur arus pergerakan anak agar lebih tertib. Dengan lingkungan yang tertata, perilaku anak itu lebih menjadi positif dan kegiatan itu lebih efektif. Nah, hambatan perilaku anak yang sulit diatur dan tantrum, agresif, tidak mau mengikuti aturan. Anak usia dini itu sedang belajar mengelola emosi sehingga perilaku menantang seperti memukul, menangis, atau tidak mau berbagi sangat umum terjadi. Nah, untuk contohnya itu kegiatan bermain mobil-mobilan. Seseorang anak marah karena ingin mainannya yang sedang dipegang temannya, ia memukul temannya dan menangis keras. Nah, untuk solusinya itu apa? Yaitu guru menenangkan lebih dahulu, bukan langsung menegur keras, mengajarkan ekspresi emosi sehat, misal dengan kalimat saya sedih atau saya marah gitu. Nah, yang kedua itu memberi pilihan, misal kamu mau menunggu giliran atau memilih mainan lainnya dulu. Ketiga, jika perilaku terus berulang, guru bekerja sama dengan orang tua untuk menjadi strategi lanjutan itu. Pendekatan ini membantu anak itu memahami emosi mereka dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang kedua itu ada hambatan pengelolaan waktu yang kurang efektif. Anak PAUD memiliki rentang perhatian singkat. Kegiatan yang terlalu lama membuat mereka bosan, kelelahan, dan akhirnya sulit dikendalikan. Nah, untuk contoh kasusnya, guru itu memberikan kegiatan, yaitu kayak menempel kertas selama 40 menit. Nah, anak itu pasti mulai gelisah,
berlari, mengganggu teman. Nah, apa sih untuk solusinya sendiri? Yang pertama, guru itu mengatur durasi kegiatan sesuai dengan perkembangan anak, yakni 10-15 menit untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, yang kedua yaitu menambahkan aktivitas motorik pendek seperti tepuk semangat, senam kecil, atau bermain gerak. Nah, untuk yang ketiga yaitu menggunakan timer visual, yang dimana agar anak itu lebih mudah memahami pergantian kegiatan. Nah, yang keempat yaitu menyusun jadwal seharian yang seimbang, jadwal harian gitulah yang seimbang. Nah, antara kegiatan motorik, kognitif, dan seni dengan manajemen waktu yang baik. Nah, anak tetap fokus dan pembelajaran berjalan dan pembelajaran lebih efektif. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.